Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang dengan penuh ketulusan mencintai umatnya dan senantiasa mengingatkan kepada umatnya bahaya yang boleh jadi akan mendatangi mereka. Insyaallah pada kesempatan kajian Al-Ahadits As-Sultaniyah, hadis-hadis tentang kekuasaan, pada episode yang ke-13 kali ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Thauban, semoga Allah meridainya. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailum minhum wa min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa ka ghusa'is sail wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yaqzifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qail wa mal wahnu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, dari Thauban, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain akan mengerumuni kalian sebagaimana para pemangsa mengerumuni santapannya. Maka salah seorang di antara sahabat kemudian bertanya, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian banyak, tapi kalian busa seperti busa di lautan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa gentar terhadap kalian, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati-hati kalian al-wahan. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan disebabkan oleh adanya dukungan dari hadis yang lain. Dan hadis hasan termasuk salah satu hadis yang makbul, yang diterima dan diamalkan. Di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang akan dialami oleh umat Islam di masa yang akan datang sepeninggal beliau. Rasulullah mengingatkan bahwa umat-umat yang lain pada akhirnya nanti akan mengerumuni umat Islam ini sebagaimana para pemangsa memperebutkan mangsanya.
Maka sahabat kemudian bertanya kepada Nabi setelah mendengar penyampaian dan kekhawatiran Rasulullah SAW tersebut. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi ya Rasulullah? Apa itu terjadi? Disebabkan jumlah kami yang sedikit, sehingga tidak mampu menghadapi umat-umat yang lain karena jumlah mereka yang jauh lebih banyak. Maka Nabi kemudian membantah anggapan sahabat tersebut. Kata Rasul, tidak. Jumlah kalian tidak sedikit. Bahkan jumlah kalian banyak. Tapi jumlah banyak itu tidak memberikan arti apa-apa. Kenapa demikian? Karena umat Islam buih sebagaimana buih atau busa yang ada di lautan. Perhatikanlah, ketika buih ada di lautan, bagaimanapun tingginya, tapi tidak akan memberikan rasa gentar kepada nahkoda kapal. Paling yang dilakukan menghantam buih tersebut. Tentu sangat berbeda apabila batu karang, maka itu akan memberikan rasa gentar di dalam hati nahkoda dan dia akan mencari jalan yang lain. Maka umat Islam ini jika ia diumpamakan seperti karang yang punya kekuatan, maka akan menimbulkan rasa gentar di hati umat-umat agama lain. Tapi kalau umat ini sudah seperti buih, maka Nabi lanjutkan, Allah mencabut rasa gentar di dalam hati musuh-musuh kalian. Apa penyebabnya? Karena umat Islam terjangkiti satu penyakit yang Nabi sebut, penyakit itu adalah wahan. Ketika sahabat mendengarkan kata tersebut, istilah tersebut, sahabat kemudian bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi menjelaskan bahwa wahan itu ada dua cirinya. Yang pertama yaitu hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Dan yang kedua yaitu karahiyatul maut, benci, tidak suka akan kematian. Bukan berarti agama memerintahkan kepada kita untuk membenci dunia. Silahkan kita miliki dunia, akan tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada dunia lalu mengalahkan cinta kita kepada Allah, mengalahkan cinta kita kepada Nabi, mengalahkan cinta kita kepada jihad di jalan Allah SWT. Allah ingatkan di surah At-Taubah ayat 24, sampaikanlah kepada umatmu ya Muhammad, jika sekiranya orang tua kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, pasangan hidup kalian, ya, istri-istri kalian, begitu juga harta benda, rumah tempat tinggal, bisnis, perniagaan, dan yang lainnya lebih dicintai dibandingkan Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah SWT, maka persiapkanlah dirimu dengan baik. Ketika itulah Allah SWT akan mendatangkan hukumannya. Maka jangan sampai kita umat Islam terlalu mencintai dunia ini. Ketika kecintaan terhadap dunia sudah merasuk di dalam hati kita, maka itu akan membuat semangat untuk memperjuangkan agama Allah SWT menjadi kendor dan melemah. Yang kedua, karahiyatul maut, takut atau benci akan kematian. Ketika seseorang sudah takut, khawatir yang berlebihan akan kematian, maka tentu saja dia akan berupaya untuk mencari atau berupaya untuk menjauhkan dirinya dari jihad di jalan Allah SWT. Karena jihad di jalan Allah SWT tentu sangat dekat dengan kematian. Mudah-mudahan ikhwah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, kita kembali mampu untuk menunjukkan izzah kemuliaan Islam ini. Izzah kemuliaan agama Islam dan kemuliaan umat Islam. Dan izzah kemuliaan itu sejatinya adalah milik Allah SWT. Hanya Allah yang memuliakan agama ini dan hanya Allah pula yang akan memuliakan umat ini. Jangan mencari kemuliaan pada yang selain Islam dan dari umat selain Islam. Mudah-mudahan itu yang menjadi harapan kita bersama. Semoga umat Islam kembali memiliki keteguhan sikap, memiliki keberanian untuk memperjuangkan agamanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.